Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Prof Halim Bicara. Sahabat sekalian, perbincangan kita hari ini adalah kaitan dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi, ya, Gubernur Jawa Barat, ya, terkait dengan aturan di sekolah, ya. Jadi ini menyangkut tentang penerimaan siswa baru, ya, di sekolah-sekolah. Khususnya yang diatur adalah terkait dengan sekolah SMA dan SMK. Jadi yang menjadi otoritas daripada gubernur adalah sebenarnya SMA dan SMK. Sedangkan SMP dan SD itu menjadi hak atau otoritas daripada bupati atau wali kota. Jadi sahabat sekalian, diskusi kita adalah kaitan dengan kebijakan tentang aturan maksimal 50 siswa, ya, per kelas di sekolah SMA maupun SMK. Kenapa muncul kebijakan KDM ini? Nah, disinilah sebenarnya nanti akan kita ulas, kita perbincangkan, ya, apa substansi, apa yang menjadi political will, ya, kebijakan dari KDM dan untuk apa dilakukan. Sahabat sekalian, ini perbincangan yang menarik. Kenapa? Karena memang terjadi pro dan kontra, ya, antara yang setuju, ya, maksimal 50 siswa per kelas, dan ada juga terutama yang pemilik sekolah swasta, ya. Jadi sekolah swasta di Jawa Barat tentu ini merasakan bagian daripada tantangan mereka untuk keluar dari permasalahan pendidikan, khususnya untuk memperoleh siswa baru di sekolah-sekolah mereka. Sahabat sekalian, KDM berpikir, ya, jadi kerangka pikirnya adalah pertama nanti bagaimana, ya, tingkat putus sekolah. Jadi berawal sebenarnya soal putus sekolah. Jadi hampir, ya, beberapa 30%, ya, anak-anak tidak bersekolah, yaitu khususnya di SMA dan SMK. Nah, selama ini keterbatasan di SMA itu, SMK itu ternyata membuat mereka tidak bisa diterima di negeri. Tetapi sebenarnya di swasta bisa. Tapi problemnya muncul kembali, sahabat sekalian, adalah kenapa? Karena memang banyak, ya, siswa tidak tertampung, ya, karena kelas terbatas. Maka solusi yang diberikan oleh KDM adalah memberikan tambahan kuota maksimal 50 orang. Jadi ini yang sebelumnya mungkin antara 20 sampai 35 atau 32 siswa sesuai dengan Permendikbud, ya, sebelumnya. Nah, sahabat sekalian, tujuannya tentu adalah bagaimana, ya, meminimalisir, ya, terjadinya putus sekolah atau anak tidak melanjutkan sekolahnya. Sahabat sekalian, kalau kita lihat pihak yang pro, saya mulai dari yang pro, ya. Yang pro yaitu guru sekolah dan kepala sekolah di wilayah padat penduduk. Tentu di wilayah padat penduduk ini adalah bagian daripada, ya, problem mereka. Alasan mereka, kalau saya lihat beberapa pendapat mereka, adalah lebih baik menampung lebih banyak anak di satu kelas daripada menolak mereka masuk sekolah negeri. Jadi menyesuaikan keterbatasan infrastruktur sekolah, kelas yang ada di tiap-tiap daerah. Saya pikir ini adalah bagian daripada pihak sekolah negeri atau guru setuju karena memang antisipasi terhadap anak-anak tidak sekolah, tidak putus sekolah. Yang kedua tentu yang diuntungkan dan yang sekaligus yang pro di sini adalah orang tua murid. Alasan mereka pertama, di swasta ini mereka nggak mampu bayar. Pertama tidak mampu bayar, ya. Jadi ini juga swasta nanti akan kita pilah, ya. Ada memang swasta yang memang kualitinya mungkin tinggi, ada sekolah yang menengah, kualiti sekolah swasta yang menengah, ada juga kualiti sekolah yang rendah. Mungkin yang menjadi terdampak dengan kebijakan ini adalah sekolah yang kualitasnya, ya, relatif menengah ke bawah, karena mereka tidak ada mungkin sebuah
keistimewaan atau jual kualitinya yang belum bisa diandalkan. Ini mungkin negeri mungkin lebih pertama sekarang sudah ditanggung, ada dana-dana yang sehingga hampir semua daerah sekarang, Jakarta misalnya, Jawa Barat, kemudian Banten ya, itu relatif sekarang sudah dapat dikatakan sekolah gratis di negeri, di swasta berbayar. Jadi ini saya pikir dari pihak sekolah, guru dan orang tua tentu support agar mereka mendapatkan kualitas pendidikan bagi anaknya. Jadi memperluas kesempatan kepada anak didik untuk dapat sekolah negeri karena alasan quality gurunya, SDM-nya lebih baik, kemudian juga fasilitasnya lebih baik, kemudian tentu juga pembiayaannya tentu lebih bahkan tergolong gratis ya. Nah, ini beberapa tentu yang menjadi alasan guru, sekolah dan orang tua. Yang ketiga tentu aktivitas pendidikan ya. Kalau kita lihat ya semua siswa itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Ini adalah saya pikir kebijakan Deddy Mulyadi ya, Gubernur Jabar ini adalah ekspansi darurat akses pendidikan ini sehingga semuanya memungkinkan ya berdasarkan apakah zona, apakah zonasi, apakah soal prestasi, apakah soal kuota tempat tinggal dan segala macamnya. Saya pikir ini adalah kebijakan yang menguntungkan orang tua, menguntungkan siswa. Ini ya mungkin persoalannya adalah persoalan akan menjadi tantangan bagi pihak swasta. Sahabat sekalian, kita coba lihat yang kontra tentu mereka mengatakan ya pertama saya yakin adalah soal kuota mereka atau mereka tidak mendapatkan siswa tentu berdampak pada tidak adanya murid, tentu tidak ada murid berdampak pada tugas guru ya, berdampak pada ekonomi, pengelolaan sekolah dan lain-lain. Tapi tentu yang akan terdampak itu adalah sekolah-sekolah yang memang kualitasnya di bawah, artinya menengah ke bawah lah ya. Kalau yang elit benaran, saya pikir swasta itu tidak akan terdampak. Jadi saya pikir ini satu bagian yang menurut saya perlu kita cermati. Sahabat sekalian, dari kontra itu mereka coba melihat aspek kebijakan KDM ini dari sisi bagaimana misalnya dia sebut dengan pakar psikologi pendidikan mengatakan misalnya ruang kelas yang terlalu padat akan memunculkan stres, gangguan konsentrasi, potensi bullying. Nah, itu bisa saja sebenarnya. Bisa saja argumentasi itu dibangun, tetapi ingat juga bahwa mereka ini adalah sudah tingkat SMA, sudah persiapan untuk kuliah sebenarnya. Jadi sudah pada umur yang relatif dapat secara berangsur sudah bisa secara mandiri. Jadi disinilah saya pikir harus kita bedakan anak yang SD, SMP mungkin masih kekanak-kanakan, masih remaja, tetapi ketika di tingkat SMA relatif sudah memasuki ya menjelang usia dewasa ya. Jadi saya pikir relatif ya bisa dikendalikan. Ini tergantung nanti bagaimana manajemen guru ya, bagaimana guru itu mengelola proses pembelajaran di kelas, bagaimana dia memanage pembelajaran itu. Jadi ini soal kapasitas kemampuan daripada guru itu sendiri. Coba kita lihat alasan guru-guru yang keberatan ini juga. Jadi apa kata guru yang kontra terhadap masalah ketidaksetujuan terhadap kebijakan KDM ini adalah sulit mengelola siswa dengan baik. Nah, ini saya pikir bisa kita lihat nanti. Saya sebagai yang memang sudah 30 tahun di dunia pendidikan ya, saya pikir ini soal seni ya, pembelajaran. Meskinya memang guru sekolah ya dan kepala sekolah dan manajemen sekolah ini mensiasati
mulai dari kenyamanan sekolahnya, ya mungkin KDM sudah mengatakan akan membantu fasilitas AC dan lain-lain ya, fasilitas pembelajaran. Ini soal skill guru, bagaimana dia memanage kelas itu, bagaimana dia mendistribusikan pembelajaran itu, materi pembelajaran itu, dan media pembelajaran yang digunakan. Jadi memang agak harus kreatif memang ya, guru itu harus kreatif. Nah, yang kedua menurut guru adalah beban administratif, ya termasuk penilaian, pengawasan, kemudian juga menurut mereka ya, selain yang dua saya sebutkan itu adalah kualitas pembelajaran turun. Nah, ini tergantung gurunya. Bagaimana memanage, bagaimana mensiasatinya. Kalau saya misalnya dalam usia mereka yang sudah SMA atau SMK, ini sebenarnya sudah mulai kita ajak mereka bermain ya, proses pembelajaran role game misalnya, project based learning ya, sudah bisa kita studi kasus, bercerita ya. Ini pendekatan saya pikir yang bisa membawa pada proses pembelajaran, asalkan kita paham betul tentang capaian pembelajaran itu. Jadi kalau di capaian pembelajaran itu kita pahami ya, apa targetnya, kemudian strateginya, kemudian kita coba gunakan materi-materi yang memang membuat mereka itu happy, bahagia dalam proses pembelajaran. Saya pikir anak-anak kalau diberikan proses menyelesaikan kasus, kerja kelompok, best project misalnya, ini saya pikir mereka akan asik dan tidak akan sempat bermain atau mencolek teman-temannya ya, kalau manajemennya adalah baik. Dan menurut saya di kelas itu juga bisa saja dilakukan berbagai variasi media pembelajaran, materi pembelajaran, dan juga tidak mesti kelas. Ada juga terkadang kita di luar kelas. Ya, jadi tidak mesti saya pikir dilakukan seolah-olah kita selama satu semester itu dari hari pertama sampai terakhir di dalam kelas. Bisa bermain di ruang luar kelas, bermain di bentuknya adalah kuliah kelas besar. Kalau saya lihat ini memungkinkan, misalnya ada 6 kelas SMA atau SMK, bisa saja ada materi tertentu kita gunakan ya, pembelajaran yang sifatnya kelas besar. Kelas besar itu artinya menggabungkan semua siswa dalam satu kelas aula besar, tetapi kita datangkan pakar-pakar, tokoh-tokoh ya, atau orang-orang yang ahli di bidangnya ya, agar mereka itu bisa bisa mendapatkan perspektif baru, perspektif yang lebih genuine, yang menarik bagi mereka. Jadi ada seni, nggak menonton guru itu saja misalnya. Dan di sini juga bisa kita lakukan sebenarnya sistem team teaching. Jadi tidak mesti satu orang guru. Nah, ini saya pikir harus dipelajari. Guru-guru memang harus kreatif dan terus menambah ilmu pengetahuannya untuk mengelola kelas, apakah 40 orang, 50 orang, termasuk kelas yang bisa kita lakukan di auditorium yang jumlahnya. Saya pernah mengajar misalnya sampai 500 orang di auditorium, tetapi itu tergantung objek materi yang kita sampaikan. Tentu tidak semua materi itu cocok untuk kelas besar. Begitu juga untuk sistem team teaching. Nah, ini saya pikir perlu dicermati oleh para guru-guru agar guru-guru betul-betul memahami, bukan hanya asal mengajar, tetapi dia harus memahami aspek-aspek lain di luar materi. Tetapi yang paling penting adalah metode yang harus dilakukan. Makanya ada istilah at-thariqah ahammu minal madah, itu artinya metodologi jauh lebih penting ya daripada tujuan itu. Itu maksudnya adalah kita belajar tentang metode pembelajaran. Nah, kritik atau yang kontra yang ketiga adalah pengamat kebijakan publik. Apa katanya? Saya baca, sahabat sekalian, ini kebijakan darurat, bisa presiden buruk permanen. Ya, pemerintah mestinya segera memperbanyak ruang kelas, bukan membiarkan overload. Nah, sahabat sekalian, kalau dalam konteks ini, kebijakan KDM ini sebenarnya bukan seterusnya, tetapi ini adalah kebijakan sementara. Sambil membangun kelas baru, sambil membenahi di negeri ini. Saya pikir tujuannya adalah
ya, tujuannya adalah bagaimana semua siswa, semua anak didik itu mendapatkan pendidikan yang baik. Jadi ini adalah proses yang harus dilakukan oleh KDM dalam memperbaiki sistem pendidikan, terutama menghindari putus sekolah. Jadi masih tinggi putus sekolah di Jawa Barat. Maka saya pikir ini adalah pendapat atau yang harus kita apresiasi. Nah, ada juga kritik dari Komisi Perlindungan Anak misalnya, kelas padat katanya mengancam hak anak atas ruang belajar yang aman dan nyaman. Ya, saya pikir kalau kita bicara soal itu, saya dulu bahkan lantai tanah saja di di kelas itu lantai tanah. Dan ya ala kadarnya. Tetapi apa yang terjadi? Pendidikan kita masa lalu itu kita lihat dengan keterbatasan, dengan guru yang terkadang bisa gurunya datang dari kecamatan ke desa. Itu beberapa jam. Kalau hujan nggak datang, misalnya. Jadi saya pikir ini soal bagaimana guru juga menjadi keteladanan ya. Jadi keteladanan seorang guru matematik ketika dia pandai mengajarkan itu, membuat senang siswa, membuat siswa itu cinta kepada materi pembelajaran itu, atau bahkan dia menjadikan gurunya itu sebagai idola. Jadi saya pikir ini tantangan terberat, bukan soal kelas ya, tapi soal bagaimana guru diperbaiki secara baik. Jadi kualitas guru, SDM, manajemen inilah yang harusnya diperbaiki secara baik. Jadi saya pikir pengamat publik, ya saya pikir itu alasan-alasan yang menurut saya masih bisa kita antisipasi. Ruang pembelajaran tentu AC dan kenyamanan pasti akan dilakukan perbaikan oleh KDM secara berangsur. Ingat, kebijakan maksimal 50 orang ini adalah kebijakan sementara, bukan permanen. Jadi saya pikir ini perlu perlu dicermati kebijakannya. Kita tunggu saja. Kita lihat gerakan-gerakan yang luar biasa dari KDM itu, insya Allah tidak akan menimbulkan masalah. Terakhir sahabat sekalian, ada pertanyaan ya yang perlu kita resapi. Apakah lebih penting akses atau kualitas? Nah, KDM kan ingin membuka akses yang seluas-luasnya sehingga tidak ada putus sekolah. Nah, apakah akses, kuantitas atau kualitas? Nah, tentu ini adalah tahapan. Lagi-lagi, kuantitas ya, akses ya. Memang harus dibuka akses itu sehingga semuanya mendapat fasilitas, menjangkau dan dapat memperoleh pendidikan itu. Ini hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka tugas negara adalah mencerdaskan melalui pendidikan itu. Bahkan negara sudah memberikan minimal 20% anggaran APBN kita kepada pendidikan. Nah, kualitas ya, maka di sini harus beriring antara kuantitas masuk diperoleh, kemudian kualitas juga harus dipikirkan. Maka dalam hal kuantitas, buka jaringan ke akses agar siswa bisa langsung memperoleh pendidikan kepada sekolah-sekolah negeri, sambil nanti ya proses-proses menyelesaikan permasalahan dengan swasta misalnya. Yang kedua, kualitas adalah disinilah saya pikir kualitas pendidikan, kualitas juga gurunya. Saya pikir inilah diskusi kita pada hari ini, dan saya pikir tantangan bagi swasta untuk bisa memperbaiki, melihat sisi-sisi yang bisa mereka lakukan ketika akan penerimaan siswa baru. Terima kasih sahabat sekalian, jangan lupa subscribe dan share, like dan komen sehingga konten kita, pesan kita ini sampai kepada masyarakat dan kanal kita berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.